Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Hanusa akan memaparkan berbagai macam strategi meningkatkan fiskal capacity di Kabupaten Antah Berantah. Dalam hal ini akan difokuskan pada 3 pajak daerah saja yang sekiranya potensial untuk dapat dimaksimalkan naik. Pertama yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan atau perkotaan. Strategi yang dilakukan antara lain peningkatan basis data objek pajak seperti luas tanah, nilai tanah, jenis bangunan, dan profiling WP dengan kerjasama BPN untuk validasi dan pemutahiran NJOP setiap zona. Selanjutnya memanfaatkan sistem informasi spasial dan drone untuk memetakan zona nilai tanah dan objek PBB. Hal tersebut akan berimplikasi pada optimasi penetapan tarif sehingga NJP akan direview secara berkala supaya tetap dengan nilai pasar dan menerapkan sistem zonasi NJP secara lebih detail. Tak lupa dilaksanakan sosialisasi dan operasi lapangan yang dikemas dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk membuka loket PBB P2 supaya dapat menjangkau WP yang jauh dari pusat kota. Selain itu mengadakan layanan mobil keliling untuk pembayaran PBB P2 seperti SIM keliling yang ditempatkan saat Car Free Day atau hari-hari besar yang dihadiri banyak masyarakat seperti HUT RI. Berikutnya, ASN bisa turut berkontribusi dengan mengajak minimal 3 tetangganya yang belum bayar PBB P2. Terakhir, untuk meningkatkan motivasi WP, maka akan diberikan penghargaan oleh Bupati dalam bentuk piagam disertai uang ataupun barang kepada desa atau kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB P2, serta ASN yang paling banyak mengajak orang lain untuk bayar PBB P2. Kedua yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Strategi yang dilakukan antara lain koordinasi lintas instansi untuk mengupdate data usaha restoran, hotel, tempat hiburan secara berkala. Selanjutnya mendorong penggunaan kasir online dan tax monitoring atau taxmon untuk auto reporting penjualan. Untuk pajak listrik bisa dengan mengintegrasikan data konsumen listrik besar dengan PLN. Untuk pemetaan lokasi objek parkir dan hiburan bisa diperkuat dengan penggunaan KIS. Berikutnya meninjau ulang kebijakan tarif PBJT, khususnya revaluasi tarif hotel dan hiburan disesuaikan dengan daya beli lokal dan inflasi. Terakhir, rutin untuk melakukan sidak bersama Satpol PP terhadap PP, dan apabila belum membayar akan dikenakan teguran sekali. Dan kalau masih membandel dikenai denda dan dipasang di banner bertuliskan belum membayar PBJT. Di samping itu akan diberikan penghargaan kepada WP yang taat dan tidak ada tunggakan membayar PBJT yang diberikan oleh Bupati berupa piagam disertai uang atau barang atau diskon pajak. Ketiga yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Strategi yang dilakukan antara lain sinkronisasi basis data antara BPN, notaris, dan BPPD untuk pelaporan transaksi melalui sistem e-BPTB, sehingga penerbitan SK akan berjalan cepat dan transparan. Selanjutnya mempersingkat birokrasi perolehan hak dengan sistem percepatan nasional BPTB dan kampanye sadar pajak melalui media sosial, penyuluhan, dan kerjasama dengan developer dan notaris. Berikutnya memperkuat pengawasan terhadap transaksi properti bernilai tinggi dengan audit dan cek silang data keuangan calon pembeli, misalnya dengan KPKNL, dan menindak tegas mafia tanah serta WP yang manipulasi nilai transaksi supaya terhindar dari BPTB. Strategi tambahan untuk mengoptimalkan ketiga pajak tersebut bisa dengan penggunaan WhatsApp bisnis sapi untuk mengirimkan pengingat pembayaran pajak, info tagihan, notifikasi jatuh tempo secara otomatis. Selain itu kerjasama dengan perbankan baik bank daerah maupun bank nasional untuk kemudahan bayar pajak. Tak luput pembentukan satuan tugas PAD lintas sektor mulai dari BPPD, BPKAD, Inspektorat, dan OPD teknis guna memantau pencapaian target.